Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Asia Bustanul Atfal, yang saya hormati Ibu Guru TK Asia Bustanul Atfal. Saya sangat berterima kasih sekali dengan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di sini dalam penerapan diseminasi tentang budaya positif yang salah satu dari pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak dengan saya Umi Atikah, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Asia Bustanul Atfal Larudokal, Kabupaten Pemalang. Pertama-tama sebelum kegiatan siang ini dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu-ibu semuanya, kesempatan siang ini saya akan memaparkan tentang diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah salah satu materi yang ada dalam guru penggerak di modul 1.4, dan tugas saya hari ini adalah untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama menjadi pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar ya, kira-kira terbesit dalam pemikiran ibu-ibu, apa itu budaya positif? Kira-kira apa? Budaya positif, kebiasaan baik. Apalagi? Mungkin dengan budaya positif, dengan kata lain apa yang pernah dengar? Peraturan gitu ya, biasanya ada aturan. Betul sekali, kebiasaan yang baik bisa, peraturan bisa. Jadi di dalam guru penggerak itu segala kesepakatan atau segala keputusan itu tidak ada yang salah. Itu semua tergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Budaya positif. Mungkin untuk mengerti apa itu budaya positif, kita melihat dari pertanyaan pemantik ini. Yang pertanyaan pemantik cukup dijawab setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju betul? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju? Ada, oke. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Setuju ya? Dari ketiga pertanyaan itu, yang pertama itu sebetulnya dari kita sebagai pendidik seharusnya menghindari yang namanya hukuman. Kenapa? Karena kita akan lanjut materi selanjutnya. Nah. Oke. Untuk menjawab budaya positif ini, kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini dari kegiatan ini adalah kepalan tangan. Kepalan tangan ini. Jadi bisa dibaca ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil yang digenggam di sini. Jadi saya menggenggam tangan kepalan ini bahwa secari kertas ini sangat berharga bagi saya, sangat berarti bagi saya. Ini saya. Sedangkan yang si B, teman Anda, itu mencoba untuk dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda itu membuka kepalan tangan. Dengan cara mungkin memaki, dengan cara mungkin merayu, menyuap, apa saja agar dapat kepalan Anda ini dibuka. Nah, ini yang menjadi kontrol diri kita. Apakah kita akan membuka? Apa kita tetap bertahan dengan kontrol kita, keteguhan hati? Ini sangat berarti. Saya nggak bisa. Ada yang seperti itu. Yang kedua, dengan mungkin ada penyuap uang atau dengan karena nggak tahan dengan caci maki, apa saya buka aja ya. Nah, itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Oke, lanjut.
Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menurut kepalan tangannya. Yang kedua, kita sendiri yang akan memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Kita teguh, nggak bisa, kayaknya saya harus tetap dikepal karena ini adalah sangat berarti buat saya. Ada yang seperti itu, dan itu sesuai dengan kontrol kita. Lanjut. Oke. Sedangkan perubahan paradigma menurut William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru berkewajiban untuk mengontrol murid, di mana kalau ada ya, tugas kita adalah menjadikan anak lebih baik. Kadang di saat kita mengajak anak untuk menjadi lebih baik, kadang anaknya yang menolak. Itu tergantung kita mengontrol murid. Ilusi bahwa titik kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Jadi semua bujukan-bujukan itu akan menimbulkan bermanfaat. Itu menurut William Glasser. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua orang berhak untuk memaksa, mau atau tidak mau dipaksa, seperti itu ya. Lanjut. Perubahan paradigma dari stimulus dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini antara stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saya berpandangan bahwa semua murid itu sama, harus sama, seperti itu. Tapi menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dalam arti meluas, ya, meluas bahwa murid ini seperti ini, murid ini seperti ini. Kita harus bisa memahami pandangan seperti itu. Tidak disamakan kalau si A harus pintar, si B harus pintar semua. Tidak seperti itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Jadi sesuatu yang buruk pasti dianggap salah. Itu menurut stimulus respon. Padahal menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Bisa jadi si anak ini melakukan kesalahan, mungkin ada tujuan tertentu kenapa dia melakukan kesalahan. Lah disinilah yang menjadikan kita untuk menuju ke budaya positif ini, disiplin positif ke anak, seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol kita, itu menurut stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya di sini tidak ada mengatur antara satu sama lain ya. Hanya diri kita yang bisa mengatur. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dipaksa, dibujuk ini tidak mau, anak dibujuk baik kok nggak mau. Itu harus terus dengan cara dipaksa. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dalam arti gimana? Diajaklah murid untuk berkomunikasi. Apa yang terjadi pada diri kamu? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Seperti itu ya. Terus lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, selama ini Ibu Bi pernah dengar disiplin? Pernah mendengar kata disiplin? Kira-kira disiplin itu apa? Nah, suatu aturan, apalagi yang harus dipatuhi gitu ya. Dan kalau tidak patuh nanti akan mendapat mungkin hukuman atau sanksi, ya betul seperti itu. Nah, ternyata disiplin di sini adalah berasal dari kata Latin, bahasa Latinnya disciplina, yang artinya adalah belajar, bukan aturan.
bukan hukuman, bukan sesuatu yang harus kita taati. Ternyata disiplin adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan disiplin, dengan kita memiliki motivasi intrinsik, di mana kita memiliki motivasi diri, maka kita akan meningkatkan disiplin diri yang nantinya akan menuju suatu tujuan yang bisa dihargai, seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, selama ini kan budaya-budaya kita kalau disiplin mungkin harus patuh, seperti itu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi ya. Yang selanjutnya, oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap untuk memerintahkan diri sendiri. Itu ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara, memerintahkan diri sendiri adalah merdeka. Kita mau apa, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang ini, nah, oke. Terus lanjut. Oke. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah kebiasaan-kebiasaan ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini kebiasaan-kebiasaan yang dibuat bersama oleh murid, disepakati oleh murid bersama, dan di situ menjadi tujuan yang baik secara bersamaan. Jadi itu tanpa paksaan. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada pada diri kita tanpa adanya pengaruh dari yang lain, sehingga menggerakkan motivasi dari diri dalam untuk mencapai suatu tujuan mulia yang diinginkan. Karena kita punya misal cita-cita seperti itu ya, maka kita timbulnya motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kurikulum merdeka yang kita terapkan setiap hari, dan kurikulum ini yang sudah kita terapkan juga ya. Beberapa aspek dari kurikulum profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berbinekaan global, yang kelima gotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ibu-ibu pasti sudah tahu semua apa itu kurikulum merdeka dan apa itu profil pelajar Pancasila. Dari sini apa yang ada yang ditanyakan? Atau ada cerita sesuatu tentang budaya positif ini? Atau mau lanjut? Lanjut, oke lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Bahwa teori motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu teori motivasi eksternal dan motivasi internal. Di mana motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, semisal apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan piket? Nanti kalau saya nggak piket nanti dapat hukuman. Nah, akhirnya dia motivasi untuk mungkin berangkatnya agak cepat gitu ya.
misal seperti itu. Itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif ini adalah yang kita harapkan kepada anak kita. Ini yang harus kita harapkan, ini yang harus kita pahami. Motivasi intrinsik, bagaimana kita mengajak anak-anak kita, murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari diri sendiri dulu, saya ingin menjadi anak yang baik, saya menjadi anak yang pintar, maka saya akan rajin belajar, maka saya akan jadi anak yang baik, yang patuh dengan orang tua, yang patuh dengan guru, sehingga saya akan kedepannya akan menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Dan dari motivasi intrinsik ini biasanya itu berpikirnya dalam jangka panjang untuk masa depan, seperti itu. Berbeda dengan motivasi eksternal yang berpikirnya itu hanya mengharapkan sesuatu, semisal penghargaan, semisal mungkin takut ada hukuman, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Kira-kira dari dua motivasi ini, ibu-ibu pilih mana? Motivasi eksternal apa intrinsik? Intrinsik, baik. Jadi tugas kita setelah ini adalah mengajarkan kita, mengajak murid-murid kita, siswa kita bagaimana kita mengajak dari diri siswa itu bisa memiliki motivasi intrinsik. Setuju ya? Siap ya? Mulai besok. Oke, ini mau lanjut? Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kadang anak itu takut dihukum ya. Karena takut dihukum, saya ingin mendapatkan penghargaan biar saya tidak dihukum, biasanya seperti ini ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini sebetulnya boleh apa tidak ini? Kita sebagai guru itu memberi penghargaan kepada anak. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, anak ini mau belajar biar tidak dihukum. Anak ini mau belajar biar dapat penghargaan, misalnya seperti ini, biasanya nggak dimarahin sama bu guru. Nah, biasanya seperti itu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu akan berpengaruh pastinya. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Itu ya, lanjut. Masih penghargaan merusak hubungan. Dalam arti seperti ini, mungkin yang biasanya teman-teman murid-murid kita sudah belajar dengan rajin mendapatkan nilai yang baik, kebetulan bu gurunya itu tidak memberi penghargaan, mungkin dengan hubungan antara guru dan murid akan rusak, seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Makanya dengan potensi-potensi anak yang kita yang dimiliki oleh anak, harusnya kita benar-benar terus, karena adanya penghargaan, makanya anak jadi terbatas dan itu akan mematikan kreativitas. Apalagi ya, biar saya dapat penghargaan ya, seperti itu. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu sudah pasti. Dari motivasi diri kita akhirnya rusak karena berharap adanya penghargaan, seperti itu ya. Terus lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Bebas pengakuan secara khusus dan beri pengakuan secara pribadi. Yang selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses ya. Untuk apresiasi itu kita juga harus fokus pada proses, seperti itu. Lanjut.
Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini. Nilai kebajikannya rasa empati besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini kemarin saya perhatikan murid itu kok seperti ini yang murid baru gitu. Ini nilai kebajikannya bahwa dia memiliki rasa empati yang besar sekali. Pada saat kamu membantu teman di tugas kelompok, nah ini saya menghargai itu membantu rasa kepedulian, nilai kebajikannya. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, itu adanya rasa tanggung jawab. Lanjut. Nah ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, saya perlu jawaban dari ibu-ibu semua antara hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau olahraga. Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Yang terakhir adalah konsekuensi. Karena apa? Itu masuk di dalam pelajaran olahraga. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama yang memang harus diaturi, harus ditaati seperti itu ya. Jadi di sini sudah paham ya, sudah bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi di sini kita berharap murid itu bisa menerima dengan segala konsekuensi yang sudah ada dalam sekolah kita. Lanjut. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi push up gitu ya, itu hukuman. Sedangkan menurut konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya memang harus terjadi gitu ya. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tidak hanya fisiknya, tapi bisa jadi sakit hati dalam arti mungkin bu gurunya kok seperti itu. Jadi sakit hati dengan bu gurunya itu. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Jangan sampai membuat anak jera dengan kita. Jangan sampai membuat anak menjadi takut dengan kita, dan jangan sampai membuat anak itu akhirnya tidak suka dengan pelajaran kita. Seperti itu ya. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, itu hukuman, karena mungkin dihukum jadi aturannya gitu terus, males kan, kadang seperti itu ya, ada seperti, karena ada seperti ini, akhirnya jadi membenci kedisiplinan, nanti dihukum lagi karena ada disiplin seperti itu. Terus anak menghargai disiplin. Nah ini karena adanya motivasi intrinsik dari diri kita, maka akan menghargai disiplin. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, menurut konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan hukuman konsep diri yang buruk. Dan menurut konsekuensi konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah,
Sedangkan menurut konsekuensi kehilangan hak, tipuan tidak nyaman diasingkan untuk sementara atau tim out. Selanjut. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi anak di mana kita harus memperbaiki kesalahan itu, tidak malah menyalahkan anak karena melakukan kesalahan. Itu yang namanya restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan masalah anak tanpa menyalahkan anak. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi apa yang menjadi permasalahan murid kita tanyakan kenapa, dan kita mengajak anak untuk bisa menyelesaikan, mencari solusi sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain untuk menghargai orang lain. Seperti itu ya. Itu namanya restitusi, menciptakan kondisi di mana di saat anak melakukan kesalahan, kita harus memperbaiki kesalahan mereka, tidak untuk malah menyalahkan, tapi tugas kita adalah untuk memperbaiki kesalahan murid kita. Lanjut. Oke. Identitas gagal dan identitas sukses. Biasanya identitas gagal ini cenderung pada hukuman, dan identitas sukses ini cenderung pada disiplin. Yaitu disiplin ini dapat dilakukan secara konsekuensi dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menurut konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan menurut restitusi adalah pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Sedangkan menurut restitusi itu dapat menguatkan murid dalam jangka panjang. Ya, menguatkan murid dalam jangka panjang. Terus korban mendapatkan keadilan karena hukuman. Yang melakukan kesalahan malah mendapatkan hukuman. Seperti itu, mendapatkan keadilan itu ya. Korban bisa diabaikan, itu konsekuensi. Sedangkan menurut restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Oke. Perilaku pasif agresif meningkat. Menurut konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, dan restitusi masalah akan terpecahkan. Seperti itu. Masih semangat? Ya, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Mungkin bisa dipijit-pijit dulu matanya. Oke, udah mulai ngantuk ya? Atas belum? Oh belum. Oke, kita lanjut. Oke. Masih dalam identitas gagal dan identitas sukses, yaitu hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Menurut konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini restitusi juga bertujuan untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, dan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Peraturan adalah kamu harus, kalau hukuman kan pokoknya kamu harus seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan, seperti itu. Itu termasuk
hukuman ya. Aturannya biasanya aturannya seperti itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan menurut restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi di sini restitusi itu setiap ada masalah kita harus mempertanyakan apa keyakinan di dalam kelas itu. Semisal ada anak yang rame di dalam kelas, menurut kamu keyakinan apa yang ada dalam kelas? Misalnya tenang guru. Nah itu menjadi keyakinan kita bahwa di dalam keyakinan kelas kita ada peraturan, ada keyakinan bahwa harus tenang. Jadi di sini tidak ramai seperti itu. Terus murid atau anak membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah itu, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Dari sinilah kita harus belajar dari kesalahan. Dengan kesalahan itu, maka anak akan berpikir dan dia akan mempunyai motivasi intrinsik bahwa saya tidak akan melakukan lagi karena ternyata melakukan kesalahan itu akan seperti ini, seperti itu ya. Memperbaiki hubungan. Dengan restitusi itu akan memperbaiki hubungan permasalahan itu. Semisal ada anak A dan B punya masalah, itu dengan gurunya menggunakan restitusi itu, maka hubungan si A antara si B itu akan semakin baik. Dengan masalah itu kita pertanyakan dulu masalahnya apa, seperti itu ya. Itu bisa memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Menyelesaikan masalahnya bukan dengan paksaan. Ya sudah, kamu tidak seperti itu, berarti harus seperti ini, bukan seperti itu. Tapi kita ditawarkan bagaimana kalau kita saling minta maaf. Nah seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Jadi ke dalam diri kita dalam arti apa? Untuk memperbaiki diri kita. Kenapa kita melakukan kesalahan? Seperti itu. Terus restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berarti intrinsik, kita kembali ke motivasi intrinsik, bahwa motivasi intrinsik itu sangat penting untuk diri kita sendiri, ya. Dan berharap untuk murid juga bisa mengembangkan motivasi intrinsik. Terus selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Apa yang menjadi karakter anak itu, si A karakternya mungkin lemah lembut, si B mungkin karakternya penyayang, seperti itu. Bukan dari segi tindakan anaknya. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan, bukan mencari kesalahan. Namun restitusi itu adalah fokus pada solusi, mencari solusi, bukan kesalahan. Biasanya itu ada permasalahan murid, kamu kenapa seperti itu? Kenapa sampai seperti itu? Nah, itu mencari kesalahan. Siapa duluan ini yang kesalahan? Nah, itu bukan, kalau itu bukan restitusi, tapi di sini yang kita harapkan adalah restitusi fokus pada solusi, mencari solusi bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah sendiri dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam arti murid yang melakukan kesalahan itu, maka dia akan kembali menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas juga penting untuk kita pahami dan untuk menciptakan budaya positif. Dari dengan keyakinan kelas ini, maka akan terciptalah budaya positif. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Bukan kata kenapa
mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kira-kira bedanya apa? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kalau mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, kira-kira apa? Menggunakan helm. Itu aturan dalam lalu lintas ya. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kira-kira apa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kedisiplinan itu kebajikannya, ya. Itu keyakinannya, itu keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan? Berarti kita harus untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini, peraturan berarti kita harus disiplin. Memiliki peraturan 3M harus menjaga kesehatan. Terus peraturan dapat tepat waktu berarti kita harus memiliki sifat kedisiplinan, seperti itu ya. Perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas. Dan di sini tentunya kita menerapkan di dalam kelas. Kita bersepakat dengan murid-murid apa yang akan menjadi keyakinan di kelas kita, biar kelas kita menjadi kelas yang lebih berwarna. Kalau TK kan seperti itu ya. Kira-kira apa? Nah, kita membuat keyakinan-keyakinan dalam kelas, tidak mengganggu temannya Bu Guru, misalnya seperti itu. Artinya apa? Saling menghormati. Keyakinannya berarti apa? Saling menghormati. Terus ada lagi, tidak menyontek gitu. Kalau tidak menyontek kira-kira apa keyakinannya? Percaya diri. Terus apalagi ya keyakinan kelas kita, biar kelas kita itu tertib, biar kelas kita itu dalam kegiatan pembelajarannya itu nyaman, tidak ramai mendengarkan Bu Guru. Kira-kira keyakinannya apa? Menghormati guru atau menghormati anak. Di saat bicara kita saling menghormati, mendengarkan. Itu keyakinan kelas ya. Kalau dulu mungkin peraturan di sekolah gitu ya, peraturannya tidak membuang sampah sembarangan, misalnya itu. Dan itu keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan, seperti itu. Jadi dengan kata keyakinan ini anak akan lebih bertanggung jawab dengan keyakinan itu. Lanjut. Nah, dengan kita melakukan peraturan kelas, dengan adanya peraturan kelas nanti akan menciptakan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu jika kita terapkan dalam keseharian, dalam kebiasaan murid kita, maka di dalam lingkungan sekolah itu akan menjadi lingkungan yang positif. Nah, ketika semuanya sudah tercipta antara peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif, terciptalah di sekolah kita budaya positif. Berarti semuanya saling berkaitan. Oke, lanjut lagi. Nah, tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Seperti tadi ya, antara peraturan dan keyakinan ya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya peraturan. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati ya, bisa ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang atau penyayang, menghormati ya. Terus dilarang menggunakan narkoba. Nah, kesehatan, keyakinannya kelas adalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, sabar bisa, atau menghormati orang lain juga bisa. Terus gunakan masker
kesehatan. Oke, terus jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira apa? Menghormati. Coba jawaban dari yang ibu-ibu tadi jawab, kira-kira betul atau salah? Nah ini, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ternyata keyakinannya adalah tanggung jawab. Di sini anak juga diajarkan untuk bertanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama, bukan paksaan ya. Jadi anak akan menimbulkan motivasi intrinsik. Terus dilarang mengganggu orang lain. Tadi betul ya, menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Betul tadi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Oke, sudah mulai itu ya. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Kesehatan bisa, keselamatan bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Oke, itu berarti kita sudah ada gambaran ya, mana peraturan, apa yang dimaksud peraturan dan keyakinan kelas. Terus lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bahwa kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan ya. Kita hidup di dunia tidak mungkin kalau kita hidup sendiri tanpa butuh apa-apa, tidak butuh makan, tidak butuh segala. Kira-kira gimana kalau misal kita hidup di dunia tanpa ada kebutuhan? Seperti tidak punya kehidupan ya. Nah, seperti itu. Kira-kira apa kehidupan dasar manusia? Lanjut Bu Yeni. Oke, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini anak, pada dasarnya anak itu butuh dengan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini dalam arti apa? Segala sesuatu apa yang menjadi keluhan anak, ayo kita tampung dulu. Diterima, mungkin dia lagi ngobrol, lagi curhat, dengarkan dulu. Apa yang menjadi keluhannya? Apa yang menjadi karakter dia juga kita terima. Oh, anak saya memang seperti itu, aktif sekali. Ya, bagaimana kita cara mendidik anaknya? Seperti itu ya. Kasih sayang, bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh kita. Terus penguasaan atau power, penguasaan. Anak juga butuh penguasaan dalam arti dia berkuasa, bisa. Terus kesenangan, happy. Pada dasarnya anak kita pun yang sudah dewasa butuh happy, ya kan? Butuh kesenangan. Yaitu kita harus hargai anak, kita harus mengerti anak bahwa anak butuh kesenangan. Terus kebebasan. Nah, ini kebebasan yang dalam arti anak bebas untuk memiliki kemampuan sesuai dengan kemampuannya, bebas yang mau melakukan apa saja. Tapi tugas kita tetap adalah memberi seperti memberi pengarahan ya, jangan sampai bebasnya seperti itu ya. Tapi tetap anak bebas memiliki cita-cita yang tinggi seperti itu. Itu semua kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan adalah untuk bertahan hidup. Seperti yang saya katakan, kalau kita tidak butuh kebutuhan apa-apa, saya hidup, ya artinya saya tidak hidup, seperti tidak punya kehidupan, seperti itu ya. Ingat-ingat bahwa 4 ini adalah sesuatu yang harus dimiliki anak, yang dibutuhkan oleh anak, dan kita harus pahami ini. Terus lanjut. Nah, dalam mengatasi anak, ini ada 5 posisi kontrol kita untuk mengatasi permasalahan anak. Ini yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Pasti ada dalam sehari sesuatu anak yang mungkin melakukan kesalahan walaupun itu tidak sengaja. Dan ini ada posisi 5 posisi kontrol. Kira-kira kita di bagian mana ini dalam memposisikan posisi kontrol ini? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat
merasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira dari 5 itu apa perbedaannya? Yang pertama penghukum. Penghukum ini bisa jadi menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Terus pembuat merasa bersalah, berceramah, ibu kecewa sama kamu. Nah, misal ada masalah, kamu kenapa? Ibu kecewa sama kamu. Kenapa selama kau tidak mendengarkan bu guru? Padahal bu guru dari tadi udah ngomong, ibu kecewa. Ini yang membuat anak bersalah. Terus merasa berteman. Ayolah dikerjakan, nanti waktunya habis loh. Nah, itu karena kita sebagai teman. Terus pemantau, menghitung atau mengukur, sudah selesai atau belum? Nah, itu pemantau. Dan manajer, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan itu ada permasalahan, apa yang terjadi, kenapa kamu melakukan seperti itu sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ibu termasuk yang mana? Berteman. Ada apalagi? Ada yang sebagai pemantau atau ada yang sebagai penghukum. Dan kita, harapan kita, guru diharapkan untuk sebagai manajer. Kalau bisa kita itu sebagai manajer. Manajer itu bisa apa yang kita yakini. Dalam segi manajer ini juga keyakinannya ditanyakan. Motivasinya dari misalnya guru. Motivasinya dari guru. Ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu penghukum. Terus kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, kenapa kamu melakukan seperti itu merasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Dan pemantaunya adalah apa peraturannya, kenapa kamu melakukan seperti itu. Sedangkan manajer ini adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang kita yakini, apa yang baru kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kita tanyakan keyakinannya. Jadi anak itu berpikir di sini. Di saat kita melakukan identitas manajer ini, melakukan kontrol diri yang manajer ini, anak akan berpikir. Anak akan berpikir dan anak akan bertanggung jawab dengan masalahnya. Itu ya. Terus lanjut. Nah, pernyataan-pernyataannya ini ada pernyataan-pernyataan, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kira-kira ada di sini yang misal ada anak bermasalah atau apa, itu jadi pembuat merasa bersalah anak, kamu gak kasihan sama ibu seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu pembuat anak merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan dengan ibu, demi ibu atau bapak, itu teman. Terus siapakah kamu mau? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ditanyakan ya. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum. Apapun yang terjadi pada diri kita selama ini dengan anak, untuk mengatasi masalah anak itu, harapannya setelah hari ini, setelah saya memaparkan ini, harapannya kita sebagai manajer menanyakan keyakinan masalahnya apa, kenapa kamu melakukan seperti itu, di dalam kelas keyakinannya kamu tahu apa, seperti itu ya. Terus lanjut, segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan itu kita menggunakan restitusi, tapi dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa ditanyakan, oh kamu bisa melakukan ini? Ya maklum sih, kalau Bu Guru di situ pasti juga Bu Guru seperti ini, seperti itu ya. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Untuk menstabilkan identitasnya, kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu. Terus yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan ya, mengapa kamu melakukan seperti itu. Ya Bu, saya sebel kayak gini. Oh ya, itu berarti validitas kebutuhan, kenapa dia melakukan seperti itu. Terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Nah, kamu tadi sudah terlambat. Kira-kira kamu tahu tidak keyakinan yang ada di dalam kelas kita? Harus disiplin Bu. Nah, disiplin tepat waktu. Disiplin Bu. Nah, itu tahu keyakinan kita. Jadi, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Misal, saya harus tidur awal Bu biar tidak terlambat sekolah lagi. Ditanyakan. Itu yang namanya restitusi. Dan itu tahapan dari manajer juga. Tahapan dari manajer ya. Ada 3 tahapan, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Terus lanjut. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, tidak menyalahkan diri sendiri. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, akhirnya kan anak tidak merasa tadi saya yang salah. Nah, oh iya Bu, tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk maksud dari menstabilkan identitas. Terus lanjut. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu power, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang, dan apakah itu kesenangan. Jadi suatu kesalahan, tindakan-tindakan anak, tindakan-tindakan manusia itu memiliki tujuan. Misal, saya merebut mainan karena saya ingin bermain, karena saya ingin bermain, ingin senang, kesenangan, seperti itu. Dia melakukan kesalahan mungkin karena butuh kasih sayang, seperti itu. Berarti semua segala sesuatu apa yang kita lakukan mempunyai tujuan. Nah, dari validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, di sini inilah yang namanya restitusi, di mana setiap mempunyai permasalahan kita menanyakan permasalahannya dan kita mencari solusi bersama-sama agar anak itu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bisa. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus memukul? Berarti apa? Ngomong, izin, ya kan? Berarti harus ditanyakan anaknya. Kira-kira kalau kamu mau pinjem, bisa tidak tanpa memukul? Kira-kira tanpa memukul apa yang harus kamu lakukan? Pinjem Bu Guru sama teman-temannya. Berarti kamu harus bilang sama yang punya bahwa saya ingin pinjam mainan, seperti itu ya. Terus lanjut, itu validasi kebutuhan. Sekarang menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas sudah kita buat, keyakinan sekolah sudah kita buat, dan di sini sesuatu yang terjadi pada anak kita melakukan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah,
Dihubungkan kesalahannya itu dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama dengan murid-murid kita. Contoh, apa yang kita percaya di kelas, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kira-kira kita udah punya keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Ya sudah ya, ayo kita melakukan keyakinan itu secara bersama-sama. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, ditanyakan kepada anaknya. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan-keyakinan yang ada di kelas atau sekolah. Terus lanjut. Kemarin saya sudah praktik baik penerapan segitiga restitusi, sudah diitukan videonya YouTube. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini refleksi hal baru. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira apa, Bu? Setelah kita dengarkan dari awal tentang budaya positif ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ini pertanyaan untuk ibu-ibu ya. Yang saya dapatkan itu apa? Hal baru apa kira-kira? Jadi mungkin bisa menjawab. Dia apa? Siapa? Hal baru bisa paradigma mungkin dari penghukum menjadi tadi ya konsekuensi. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti pemaparan ini mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya apa? Setelah kita memahami motivasi intrinsik, kira-kira apa yang kita rasakan? Akhirnya kita tahu ya bahwa motivasi intrinsik itu ini adalah sangat penting dan harus kita terapkan ke anak. Bagaimana kita melakukan kepada anak untuk bisa memberi motivasi intrinsik kepada anak supaya anak itu bisa mempunyai motivasi dari diri sendiri yang nantinya mempunyai tujuan untuk anak, untuk masa depan anak. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peranannya apa, Among? Mungkin yang seperti tadi ada yang pemantau, ada yang sebagai teman gitu ya, manajer. Oke. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Kira-kira apa? Yang mungkin awalnya penghukum, kira-kira menjadi apa? Pemantau atau teman atau tetap penghukum? Manajer. Sebisa mungkin yang paling baik adalah manajer. Tetapi kadang dari 5 posisi kontrol ini, teman, penghukum, teman, manajer apa tadi, pemantau gitu ya, itu memang semua tergantung kebutuhan anak pada saat itu. Jadi ada anak yang sudah diberitahu seperti ini tapi masih ada gitu ya. Jadi harapan saya setelah saya memaparkan tentang modul tentang budaya positif ini, harapannya bisa kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal ini, sehingga TK ini bisa menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang memang harus diceritakan? Atau cukup? Semoga bermanfaat dengan modul ini, ibu-ibu semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala waktunya. Harapan saya yang sudah saya paparkan hari ini, ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak. Harapannya apa yang saya sudah dapatkan dan saya salurkan ke teman-teman semuanya bisa kita terapkan bersama ya, bisa kita belajari bersama dan bisa kita diskusikan bersama ya, untuk menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Demikian dari saya.